Cek, 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 cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Baiklah, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya, video ini adalah pengganti video live streaming yang tadi, karena ternyata tadi ada kendala di live streaming. Yang terrecord di live streaming itu hanya slide-slide terakhir, jadi hanya durasinya 8 menit ya, padahal tadi ya kita menjelaskan lebih dari 30 menit. Oke, maka videonya saya ganti dengan video ini ya, video live streaming yang tadi, linknya saya ganti dengan ya, link video ini. Nah, minggu ini ya, materi kita ya di dalam perkuliahan data warehouse ya, sub materi yang kita pelajari adalah business intelligence. Nah, apa hubungannya business intelligence dengan data warehouse ya? Sebenarnya data warehouse itu merupakan sub ya, bagian dari data warehouse adalah bagian dari business intelligence, teman-teman. Ya. Makanya di kampus-kampus lain ya, ada beberapa ya kampus yang menjadikan business intelligence sebagai mata kuliah sendiri. Jadi ada mata kuliah data warehouse sendiri, ada mata kuliah business intelligence. Nah, kalau di kampus kita ya sekedar menjadi pengetahuan saja bahwa ya business intelligence itu ya cakupannya ada data warehouse ya, mata kuliah yang kita pelajari. Oke. Nah, apa itu business intelligence itu, teman-teman? Jadi business intelligence itu merupakan seperangkat konsep, metode, dan proses ya, untuk meningkatkan keputusan bisnis. Jadi, konsep, ya, metode, dan proses untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan mengaplikasikan pengalaman asumsi untuk mengembangkan akurasi pemahaman bisnis secara dinamik. Jadi, karena kata-katanya diawali dengan bisnis ya, business intelligence diawali dengan bisnis, maka ya business intelligence ini ya, digunakan untuk meningkatkan keputusan bisnis. Dengan apa? Ya, dengan seperangkat konsep, metode, dan proses ya dari berbagai sumber informasi dan mengaplikasikan pengalaman, asumsi ya, untuk mengembangkan akurasi pemahaman bisnis secara
dinamik. Jadi ada konsep, ada metode, ada proses. Untuk apa? Untuk meningkatkan keputusan bisnis. Nah, itulah ya pengertian secara global dari business intelligence. Kemudian kalau kita jabarkan, ya business intelligence ini sebenarnya merupakan payung dari kombinasi arsitektur, alat-alat, ya database, ya kemudian alat-alat analisis, ya aplikasi dan metodologi. Di payung dari kombinasi arsitektur, alat-alat database, alat-alat analisis, aplikasi dan metodologi. Itulah business intelligence. Ya, contohnya seperti apa? Seperti DSS atau Decision Support System. Ya, sistem pendukung keputusan. Ya, di mana konten business intelligence di dalam DSS ini itu bebas ekspresi. Artinya apa? Artinya setiap orang bisa mengartikan berbeda-beda. Ya, karena memang tujuannya untuk keputusan bisnis, ya, maka yang bisa memutuskan bisnis itu kalau di dalam perusahaan manajer, pimpinan. Ya. Sehingga ketika ya menggunakan bisnis intelligence ini di dalam sistem pendukung keputusan, ya setiap manajer memiliki ya pengertian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan dari bisnis intelligence ini sebenarnya adalah untuk memungkinkan akses data yang mudah agar para manajer bisnis mampu melakukan analisis. Ketika Anda bertindak atau menjabat sebagai seorang manajer, ya, tentu Anda akan diminta untuk membuat keputusan-keputusan strategis bagi perusahaan. Keputusan itu Anda ambil setelah Anda melakukan analisis. Nah, dengan menggunakan apa? Ya, Anda melakukan analisis ya, dengan menggunakan business intelligence. Ya, mengakses data dengan mudah agar data tersebut ya, bisa Anda manfaatkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Makanya BI atau Business Intelligence ini membantu mentransformasikan data menjadi informasi dan pengetahuan ya, guna membuat keputusan dan tindakan. Itulah Business Intelligence. Nah, bagaimana kita bisa mengakses bisnis intelligence itu? Tentu kita butuh sebuah sistem. Makanya ada Business Intelligence System ya, atau disingkat BIS. Ya, merupakan sistem informasi yang menyediakan bisnis intelligence bagi pengambil keputusan pada setiap level organisasi. Contohnya seperti level operasional, level taktikal, level strategik ya. Jadi setiap pimpinan pada level organisasi ya, operasional, taktikal, strategik ya, membutuhkan sebuah interface ya untuk mengakses BI, Business Intelligence. Ya, interface itu atau alat bantu itu berupa apa? Berupa sebuah sistem informasi. Kalau kita singkat dengan nama Business Intelligence System, BIS. Ya. Nah, berikutnya ada komponen di dalam arsitektur BI. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada data warehouse. Nah, ini. Nah, yang saya kemukakan tadi bahwa data warehouse adalah bagian dari
business intelligence. Jadi data warehouse ini merupakan gudang data historis yang terorganisir dengan baik. Ada data ya yang terhistoris secara terorganisir ya, berada dalam sebuah gudang dinamakan data warehouse. Kemudian komponen kedua ada analisis bisnis, yaitu alat untuk memungkinkan transformasi data menjadi informasi dan pengetahuan. Sekali lagi, karena fungsi dari tujuan dari BI tadi adalah untuk keputusan bisnis, ya, maka ya seorang pimpinan manajer ya, harus ya, melakukan analisis bisnis. Ini komponen dari BI. Kemudian komponen selanjutnya ada manajemen kinerja bisnis. Atau disingkat BPM. Ya, bisnis ya. Procedural management kelihatannya. Ya. P-nya itu berarti kinerja kalau dalam bahasa Indonesia. Memungkinkan pemantauan, pengukuran, dan membandingkan indikator kinerja kunci. Yang terakhir ada user interface, ya, misalnya dashboard yang memungkinkan akses dan manipulasi komponen BI lainnya dengan mudah. Jadi kita butuh user interface-nya berupa sistem informasi bisnis atau BIS tadi ya, Business Intelligence System, mohon maaf ya. Oke. Selanjutnya ada ragam ya bisnis intelligence. Jadi MicroStrategy Corp membedakan ada 5 gaya BI. Yang pertama laporan pengiriman. Ya, kemudian yang kedua ada laporan perusahaan. Ya, menggunakan dashboard dan scorecard. Ya, scorecard, mohon maaf, scorecard. Kemudian yang ketiga ada kubus analisis, juga dikenal dengan ya slash and ya dis analisis. Yang keempat ada ad hoc query. Yang kelima ada statistik dan data mining. Karena ada hubungan korelasi antara nanti data mining, data mat, dan data warehouse. Oke. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk skema, ya, skema piramida seperti ini, ya, mengerucut ke atas, tujuan dari bisnis intelijen adalah mengkonversi dari sejumlah data, volume data, menjadi value atau nilai bagi pengguna. Nah, di paling bawah ini data, ini kan banyak ya data. Nah, ini kita lihat di paling bawah ini kelihatan banyak data. Ya, kemudian data diolah atau ditransformasikan menjadi sebuah informasi, kemudian dari informasi ya akan diolah lagi menjadi knowledge atau diringkas menjadi knowledge atau pengetahuan. Dari pengetahuan akan disimpulkan, dijadikan sebuah keputusan, decision yang bernilai value. Dari volume atau sejumlah data yang banyak ini ya, akan menghasilkan goalnya berupa decision, keputusan ya, berupa value. Inilah tujuan dari bisnis intelligence. Di gambaran kalau kita buat lebih detail seperti ini teman-teman, ada data berupa data customer, data penjualan, demographical data, geographical data, dijadikan informasi. Dari data ini dijadikan informasi, contoh customer X ya tinggal di kota Z misal. Customer X tinggal di kota Z. Dari sini, dari informasi ini akan dibuatlah sebuah pengetahuan, akan dijadikan pengetahuan, yaitu hubungannya dengan kota Z. Nih, misalkan jumlah produk A yang digunakan di kota Z. Jumlah produk A
dari berdasarkan store data ya, data penjualan produk A yang digunakan di kota Z. Nah, dari pengetahuan ini akan menghasilkan keputusan atau decision. Ya, decisionnya apa keputusannya? Berarti perlu ditambahkan promosi produk A ke kota Z. Ini. Nah, karena banyak yang menggunakan produk A di kota Z. Ini. Itu ya. Inilah contoh dari tujuan ya bisnis intelligence. Oke. Kita lanjut dengan tool bisnis intelligence. Yang pertama ada operasional data shot. Ya. Jadi bisnis intelligence system itu mengoleksi data dari berbagai sumber termasuk operation database, ya, OLTP, ERP, external database dan lain-lain. Nah, makanya alat bantunya adalah operasional data shot. Kemudian ada ETL tool. ETL singkatan dari extract, transform, dan load. Ya. Digunakan untuk menarik data dari shot database, transformasi data sehingga kompatibel dengan data warehouse. Ya. Kemudian menempatkan ke data warehouse. Selanjutnya ada tool yang ketiga yaitu data warehouse. Koleksi data yang memiliki sifat ada subject oriented, integrated, ya, time variant, non ya volatile ya, dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Minggu kemarin sudah sempat kita ulas ya, subject oriented, integrated, time variant, ya, non volatile. Kemudian yang keempat ada data mart, tempat penyimpanan data hasil penurunan data warehouse dan sumber lainnya yang didesain untuk melayani secara khusus komunitas atau fungsi tertentu. Kemudian yang kelima ada data mining, serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menemukan sesuatu yang baru atau tersembunyi atau sesuatu yang tidak terduga dari suatu data ya, atau knowledge discovery istilahnya seperti itu. Yang terakhir ada OLAP ya, teknologi yang melayani para analis, manajer dan eksekutif untuk mendapatkan informasi secara cepat, konsisten ya, dari berbagai sudut pandang yang luas, hasil transformasi raw data yang merefleksikan ya multidimensi real perusahaan. Ini teman-teman. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tool ya bisnis intelijen. Oke. Itu teman-teman, ya minggu depan kita akan belajar multidimensi. Ini. Terus kemudian apa itu multidimensi, kemudian hubungannya dengan data warehouse apa ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan, boleh bertanya melalui live chat atau grup WA. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Ya. Pak, data menjadi sebuah keputusan itu apakah harus melalui tahapan-tahapan yang tadi, ya, atau boleh langsung dari data menjadi sebuah keputusan? Oke, nih saya kembali ke slide ini ya teman-teman. Nih,
Sekali lagi gambaran dari tujuan bisnis intelijen. Kita lihat kalau dari skema ini, ya, skema piramida yang mengerucut, data ya, tidak bisa langsung ke decision karena data itu sifatnya masih umum, dimana data masih mentah, belum bisa digunakan. Ya, agar bisa digunakan, data harus diolah dulu atau ditransformasikan menjadi informasi. Ya, informasi ini sudah berguna. Kalau data ya masih mentah, belum tahu gunanya untuk apa. Ya. Kalau sudah diolah menjadi informasi, ya tentu sudah berguna. Dari informasi ini dijadikanlah sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan baru bisa dihasilkan sebuah decision. Nih. Jadi tidak boleh lompat dari data ke decision langsung karena data ini sifatnya masih umum, masih mentah, belum bisa digunakan. Ya, sehingga belum bisa menghasilkan sebuah keputusan. Harus diolah dulu, ditransformasikan menjadi informasi, kemudian dari informasi diringkas menjadi knowledge atau pengetahuan. Setelah itu baru didapatkan hasil berupa keputusan. Nih. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Jadi tidak bisa diloncat data langsung menjadi keputusan, tidak boleh. Ya. Karena data belum bisa digunakan. Harus sekali lagi ditransformasikan ke menjadi sebuah informasi, menjadi informasi. Ya, dari beberapa informasi dihasilkan knowledge atau pengetahuan. Setelah itu dari pengetahuan akan dijadikan sebuah keputusan atau decision. Ya, keputusan bisnis. Nih, gambarannya tadi detailnya kayak ini tadi ya. Ini ada data customer. Oh, customer X tinggal di kota Z. Ya, ini berupa informasi. Dari informasi ini dihasilkan knowledge, pengetahuan. Oh, ternyata di kota Z ya banyak produk A yang digunakan. Ya, sehingga akan menghasilkan keputusan, oh butuh promosi produk A lagi di kota Z ya, biar produk A ini ya benar-benar ya tambah laku di kota Z. Ya, tentunya tidak mengesampingkan ya promosi produk A di kota yang lain juga. Itu ya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, ya, berarti kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Nanti jika muncul pertanyaan, silahkan boleh tanya melalui grup WA ataupun japri langsung. Materi ya sudah saya share ya minggu awal kemarin ya berupa Google Drive ya, link Google Drive. Ya, silahkan boleh Anda download di situ, Anda pelajari ya pertemuan hari ini. Ya, filenya berjudul Business Intelligence. Oke. Saya kira demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.